belajar matematika ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Oke, ya. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Apa itu trigonometri? Kita nanti akan bahas mulai dari dasar ya. Kegunaannya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Yang pertama, misalnya menentukan tinggi tempat. Nah, ini ada Monas ya. Kita untuk menentukan tinggi Monas tanpa harus memanjat ya. Nah, kita ukur sudut elevasi puncak dari Monas ini terhadap garis horizontal ini ya. Nah, nanti setelah itu baru kita gambar dengan segitiga yang kongru sebangun. Nah, kita akan mengetahui tinggi Monas itu. Oke ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ya, dapat juga kita menentukan besarnya gaya dorong untuk memindahkan benda menggunakan bidang miring. Nah, di sini ada gambar orang memindahkan benda menggunakan bidang miring. Nah, besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda ini dapat diukur dengan menentukan besarnya sudut ya bidang miring ini terhadap garis horizontal. Oke ya. Nah, atau juga bisa untuk menentukan panjang bidang miring agar benda dapat dipindahkan dengan besar gaya tertentu. Jadi dengan gaya tertentu kita bisa memindahkan benda menggunakan bidang miring, tapi bisa kita tentukan juga panjangnya supaya gaya itu mudah untuk memindahkan benda ya. Dan masih banyak lagi kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, kita mulai saja ya pembahasan kita dengan perbandingan trigonometri sudut pada segitiga siku-siku ya. Nah, jadi bahasan kita itu pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku perbandingan trigonometri, yaitu sinus disingkat sin, kosinus disingkat cos, tangen disingkat tan, kosekan disingkat CSC, sekan disingkat sec, SEC, dan kotangen disingkat kot ya. Nah, tapi yang lebih penting kalian harus memahami ini saja dulu. 3, namanya tri. Tri itu 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, perbandingan trigonometrinya seperti apa? Nah, pada segitiga siku-siku ini, segitiga siku-siku ABC, sudut siku-sikunya adalah sudut B ya. Nah, sudut siku-sikunya adalah sudut B. Sisi di depan sudut siku-siku itu disebut hipotenusa. Ya, sisi ini di depan sudut siku-siku. Jadi kalau kita sudah tahu sudut siku-sikunya, maka yang di depan ini, di depannya ini dinamakan hipotenusa. Tetapi untuk mempermudah penyebutan, kita beri istilah miring ya, sisi miring, walaupun nanti gambarnya tidak seperti ini ya, belum tentu seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan istilah saja ya. Nah, kemudian sisi di depan sudut yang diketahui ya, ini sudut yang diketahui, ini sisinya yang di depan sudut yang diketahui itu diberi istilah depan ya, diberi istilah depan. Kemudian sisi yang lainnya ini diberi istilah dengan istilah samping. Lalu masing-masing saya beri warna hijau ini ya. Ini hanya untuk menyingkat nanti istilah-istilah ini. Oke.
Nah, perbandingan sudut perbandingan trigonometri sinus A, sinus sudut A, ya, sinus sudut A itu adalah BC, ya, dibagi AC. BC ini BC dibagi AC, ya, atau depan dibagi miring, depan dibagi miring nih. Jadi sinus itu sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan sudut ini, kalau ini sinus A ya sudut A, maka sisi di depan sudut dibagi sisi panjang sisi miring, ya, atau disingkat saja sin demi. Oke, paham? Sin demi. Jadi sinus suatu sudut, ya, itu adalah panjang sisi di depan sudut dibagi sisi miringnya, panjang sisi miring, atau sin demi. Jadi tergantung sudutnya, ya. Nah, di sini kita pakai sudut A. Sudut A, sin A. Sinus sudut A berarti sin demi. Oke, Pak? Nah, sedangkan kosinus sudut A, kosinus sudut A itu adalah AB dibagi AC, panjang AB dibagi AC, atau samping dibagi miring, disingkat cos sa mi. Paham, ya? Cos sa mi. Oke, ya, supaya memudahkan kalian menghafal, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tangen sudut A. Tangen sudut A yaitu perbandingan BC dibanding AB, atau panjang BC dibagi panjang AB, ya. BC itu depan, AB itu samping, ya. Singkat saja tan desa. Tan desa. Oke, ya. Jadi ada tiga, ya, tiga perbandingan trigonometri, ya. Sin demi, cos sa mi, tan desa. Oke, paham, ya? Bisa menghafal, ya? Oke, sekali lagi, sin demi artinya sinus suatu sudut itu panjang sisi di depan dibagi panjang sisi miring, ya. Cos sa mi artinya panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Oke, ya. Tan desa yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Oke, ya, paham, ya? Nah, lalu masih ada tiga, ya, tiga lagi, ya, yang lainnya. Nah, ini hanya kebalikan dari yang sudah ada ini, ya. Nah, ini saya urutkan, ya. Kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Nih, kosekan. Kalau sin demi, kalau kosekan itu miring dibagi depan. Oke. Sedangkan kebalikan dari kosinus itu sekan, ya, sekan. Ini kebalikan dari kosinus itu sekan, ya. Yaitu kalau kosinus itu kosami, samping bagi miring, sekan itu miring dibagi samping, ya, dibalik. Kemudian tangen itu, ya, kebalikan dari kotangen. Nah, kotangen kebalikan dari tangen, sama saja, ya. Nah, kalau tangen itu depan dibagi samping, kotangen samping dibagi depan. Oke, ya, paham, ya. Nah, di sini kita lihat saja ciri-cirinya. Kalau di sini sin, maka kebalikannya pakai kosekan, ya, kosekan.
Sedangkan ini kan sudah kosinus, maka balikannya nggak pakai ko lagi, ya, tapi sekan, ya. Di sini tangen, ya, tangen nggak pakai ko, maka kebalikannya pakai ko tangen. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya begini, ya. Ya. Nah, contoh pertama, ya. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut alfa pada segitiga berikut. Ini ada segitiga, ya, siku-siku. Oke. Nah, sudut siku-sikunya ini. Oke. Nah, sisi di depan sudut siku-siku itu adalah R. Jadi R ini bertindak sebagai sisi miring. Oke, jadi sisi di depan sudut siku-siku itu bertindak sebagai sisi miring, yaitu R. Lalu ini sudut yang diketahui, maka yang di depannya itu diberi istilah depan. Jadi yang bertindak sebagai depan adalah Q, ya, Q, ya. Sedangkan sisi P ini bertindak sebagai sisi samping, maka sinus alfa itu sama dengan Q per R, sin demi, ya, sin demi, ya, sin alfa sama dengan depan bagi miring, cos alfa sama dengan P per R, cos sami, oke. Sedangkan tangen alfa sama dengan Q per P, tan desa, oke, jelas? Ya, contoh yang kedua, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut alfa pada segitiga berikut. Sama seperti tadi. Jadi ini ada segitiga siku-siku, kita harus cari dulu sudut siku-sikunya. Nah, ini adalah sudut siku-sikunya. Maka sisi di depan sudut siku-siku bertindak sebagai sisi miring, ya. Jadi sisi miringnya adalah X. Oke. Kemudian ini sudut alfa, sisi di depan sudut alfa bertindak sebagai depan, yaitu Y. Ya, lalu yang lainnya set ini bertindak sebagai samping. Oke, paham ya? Jadi meskipun gambarnya mau dibolak-balik bagaimana, kalian tentukan dulu sudut siku-siku, lalu di depannya bertindak sebagai miring, ya. Ini sudut yang diketahui, maka depannya bertindak sebagai depan, maka yang lainnya bertindak sebagai samping. Oke? Nah, sehingga sin alfa sama dengan sin demi Y per X, ya. Cos alfa sama dengan cos sami, sampingnya itu ini samping bagi miring, ya, cos sami Z per X. Sedangkan yang tangen alfa itu tan desa, yaitu depan bagi samping, ya. Oke, paham ya? Ya. Nah, contoh ketiga. Pada segitiga ABC diketahui sudut A siku-siku. AB sama dengan 9 cm dan sinus C sama dengan 3/5. Tentukan panjang BC dan panjang AC, itu pertanyaannya. Nah, kalian harus menggambar dulu sketsa dari segitiga ABC. Kurang lebih seperti ini, ya. Nih. Boleh berbeda. Yang penting adalah segitiga ABC. Sudut siku-sikunya adalah A. Ini sudut siku-sikunya adalah A. Jadi harus A sudut siku-sikunya, ya. Kemudian AB itu 9 cm, ya, 9 cm. Yang lain belum diketahui. Nah, kalau kita sudah tahu sudut A siku-siku, berarti di depannya siku-siku itu adalah
miring ya. Di depannya siku-siku adalah sisi miring, yaitu BC ya. Lalu apa? Yang diketahui adalah sinus C. Jadi sudut yang diketahui adalah C. Berapa? Nggak tahu ya. Hanya kita tahu nilai sinusnya ya. Jadi yang kita pakai adalah sudut C. Maka di depan C adalah ini AB 9 cm itu bertindak sebagai depan ya, bertindak sebagai depan. Jadi tadi ini siku-siku, ini miring, lalu kita pakai sudut C, maka ini depan, maka ini samping. Oke? Nah, kita berawal dari yang diketahui sinus C sama dengan AB per BC, sin demi. Ya, berarti 3/5 sin C kan 3/5 sama dengan 9 per BC. Ya, 9 per BC. Maka BC adalah 15 cm ini. Oke? Jadi kita berawal dari yang diketahui. Saya ulang ya, sinus C sama dengan AB per BC, sin demi, depan bagi miring. Sinus C adalah 3/5. 3/5 sama dengan AB 8, BC belum diketahui. Nah, sehingga 3/5 itu sama dengan 9/15 ya. Jadi BC-nya 15 ini. Oke. Nah, sekarang kita mencari panjang AC ini. Oke. Ini adalah segitiga siku-siku. Maka pada setiap segitiga siku-siku berlaku hukum Pythagoras, yaitu apa? BC kuadrat. Ini ya. Miring ini kan yang paling panjang. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ini ya, Pythagorasnya. Jangan sampai keliru teorema Pythagorasnya ya. Saya anggap sudah ngerti karena di SMP sudah pernah kan, sudah dipelajari. Oke, nah BC itu tadi berapa? 15 kuadrat sama dengan AB 9 kuadrat ditambah AC kuadrat nih ya, sehingga ini 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 81 ditambah AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144. AC sama dengan akar dari 144 atau 12 cm. Oke ya, paham ya? Oke, jadi kita berawal dari yang diketahui. Jangan lupa bahwa segitiga siku-siku itu berlaku sifat atau hukum Pythagoras ya, kita pakai juga ya. Oke, contoh yang keempat. Diketahui sin alfa sama dengan 3/4. Alfa sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti sudut lancip ya. Tentukan kosinus alfa dan tangen alfa. Nah, tadi di awal perbandingan trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku. Maka kita gambar segitiga siku-siku. Loh, panjangnya berapa sisi-sisinya? Belum tahu, yang penting kita gambar segitiga siku-siku ya. Nih, kita gambar ya. Ini sudut alfa. Apakah harus di sini? Boleh di sini. Ya, terserah kalian, tetapi harus konsisten bahwa sin demi itu apa? Depan bagi miring. Kalau alfanya di sini, maka ini depan, ini miring ya. Berarti depannya 3, ini kan 3/4 ya, maka miringnya 4. Ini hanya perbandingan, bukan panjang. Sekali lagi, bukan panjang 3 cm, 4 cm, bukan. Tapi perbandingannya depan bagi miring itu adalah 3/4.
Bisa jadi ini 15/20, bisa jadi 30/40, bisa jadi. Jadi kita hanya menuliskan perbandingannya 3/4 ya. Lalu berapa panjang sisi ini? Kita belum tahu, kita akan cari, yaitu X. Oke ya. Yang penting kita sudah menetapkan bahwa ini depan, lalu yang sini miringnya 4. Oke. Depannya 3, miringnya 4. Nah, maka dengan Pythagoras kita cari X ini. Ya, X sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, lalu diakar. Jadi sama dengan akar dari 16 kurang 9, yaitu akar 7. Maka X ini panjangnya adalah akar 7. Nah, kalau ini sudah kita ketahui nilai perbandingannya, ini 3, 4, ini akar 7, maka nilai kosinus, kosami, samping bagi miring, akar 7/4, dan tangen alfa, tan desa, yaitu depan dibagi samping, 3 dibagi akar 7. Oke ya, paham? Oke, contoh yang kelima ya. Contoh yang kelima, diketahui tan alfa sama dengan P/2 dan alfa sudut lancip, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Tentukan nilai cos alfa dan sin alfa. Sama seperti tadi penyelesaiannya. Perbandingan trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, maka kita gambar segitiga siku-sikunya sesuai keterangan di sini. Ya. Ya, ini segitiga siku-siku. Lalu ingat, kalau ini sudah kita tetapkan sini siku-siku, lalu ini sudut alfa. Sekali lagi, alfa tidak harus di sini, boleh saja yang sini, tapi nanti harus disesuaikan ya. Kalau alfanya di sini, tan alfa, ini tan alfa, tan desa, depan samping. Ya, berarti di depannya itu P, yang di samping itu 2. Oke, paham ya? Nah, di sini P, di sini 2. Maka lalu ini berapa? Ini X. Nah, kita cari X-nya. X ini kan sebagai sisi miring. Ya, berarti paling panjang. Kalau pada segitiga siku-siku itu yang miring itu yang paling panjang. Oke, maka X kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Oke. Jadi apa? Ya. Ini X kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2 kuadrat, atau X sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah P kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari 4 ditambah P kuadrat. Ya sudah, nggak usah di otak-atik, nggak usah disederhanakan, sudah seperti ini saja ya. Sehingga kita tahu sekarang samping tahu, depan tahu, miring tahu, maka kita bisa tahu nilai perbandingan kosinus alfa. Kosinus alfa adalah kosami, sanya 2, mi-nya sini yaitu apa? Akar 4 ditambah P kuadrat, dan sin alfa sin demi. Alfa ini sin depannya ini, miringnya ini kan, jadi P per akar 4 ditambah P kuadrat. Ya, paham ya? Nah, nanti diulang-ulang lagi ya. Oke, saya rasa semuanya sudah paham. Kalau belum paham bisa diulang terus sampai betul-betul mengerti. Oke ya. Nah, jangan patah semangat, tetap tekun, kalian pasti bisa ya. Nah, akhir kata, selamat belajar.